Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ruslan Mustari, SHMH, merupakan dosen pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada semester genap tahun 2005-2026, yaitu mata kuliah kriminologi. Mata kuliah kriminologi ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 4LS 092. Bobot mata kuliah kriminologi yaitu 2 SKS dan diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 4. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan ada 4. Yang pertama, kemampuan menganalisis hukum dari aspek teoritis dan konseptual secara komprehensif sesuai perkembangan dan dinamika sosial dalam masyarakat. Kemudian CPL yang kedua, kemampuan menganalisis secara kritis dan sistematis permasalahan hukum, baik normatif maupun empiris yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan mengimplementasikan pengetahuan hukum dan menyampaikan gagasan dengan benar. Kemudian CPL yang keempat, kemampuan menelaah prinsip dan strategi penyelesaian masalah hukum berdasarkan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, dan hubungan kriminologi dengan ilmu sosial lainnya. CPMK 1 ini untuk mendukung CPL 1 dan CPL 2. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis definisi kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan karakteristik kejahatan dan penjahat. CPMK 2 ini untuk mendukung CPL 1 dan CPL 2. Ketiga, mahasiswa mampu membandingkan dan menganalisis teori-teori penyebab terjadinya kejahatan. Ini untuk mendukung CPL 2 dan CPL 3. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tipologi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangan kejahatan untuk mendukung CPL 3 dan CPL 4. Yang terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis pengertian viktimologi dan hak-hak saksi maupun korban kejahatan dan keadilan bagi korban, termasuk juga bagi pelaku kejahatan yang dikenal sebagai restoratif justice. CPMK 5 untuk mendukung CPL 3 dan CPL 4. Referensi yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembelajaran kriminologi, ya, ada beberapa literatur seperti buku yang ditulis oleh Topo Santoso tahun 2025, ya, dengan judul Kriminologi Suatu Pengantar yang diterbitkan PT Raja Grafindo Persada. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Muhammad Mustafa tahun 2021
yang berjudul Kriminologi, Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, Perilaku yang Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Kemudian sebagai pendukung, ada beberapa penelitian, salah satunya adalah penelitian yang saya tulis yang telah terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta yang pada tahun 2025 dengan judul Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual melalui pendekatan Speak Up di Kota Makassar. Mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah kriminologi ini, yang pertama pengantar ilmu hukum dan yang kedua adalah hukum pidana. Dalam mata kuliah kriminologi ada 16 sesi atau 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah kriminologi ini ada dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka secara langsung, ya. Dosen akan menyampaikan ceramah dan kemudian akan ada diskusi interaktif dengan teman-teman mahasiswa. Kemudian secara asinkronus akan dilaksanakan secara tanpa melalui tatap muka, melalui Learning Management System LMS kita yang kita gunakan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yaitu melalui Edlink. Untuk asesmen penilaian dalam mata kuliah kriminologi, ya, ada digunakan 5 kriteria. Yang pertama, tugas. Baik tugas individu maupun tugas kelompok itu diberikan bobot 40%. Kemudian kuis diberikan bobot 10%, kehadiran 10%, kemudian ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%, sehingga total bobot penilaian yaitu 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Siap untuk melanjutkan materi kriminologi? Siap. Pada kesempatan hari ini merupakan pekan keempat, ya, pekan keempat, dan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan di awal, pekan keempat kita akan bicara tentang definisi kejahatan, baik dalam kacamata yuridis maupun dalam kacamata sosiologis. Setelah pembelajaran hari ini, saya berharap teman-teman dapat menjelaskan apa yang dimaksud kejahatan secara yuridis. Kemudian yang kedua, saya berharap teman-teman dapat menjelaskan kejahatan secara sosiologis. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu membandingkan antara mala in se dengan mala prohibita. Dan yang terakhir, nantinya diharapkan teman-teman mahasiswa dapat menganalisis kriminalisasi dalam proses politik hukum pidana.
Jadi itu yang sangat diharapkan kepada teman-teman semua peserta mata kuliah kriminologi, bahwa setelah mengikuti pembelajaran hari ini, teman-teman dapat atau berhasil menjelaskan, membandingkan, dan menganalisis sesuai dengan yang disampaikan. Nah, ada 4 poin penting, ya. Ada 4 poin penting dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama terkait dengan penyimpangan. Yang kedua terkait dengan batas yuridis, kemudian ketiga batas sosiologis, dan yang keempat adalah kriminalisasi. Saya ingin memulai dengan kalimat bahwa kejahatan itu sebagai penyimpangan. Penyimpangan itu berarti perbuatan yang tidak sesuai dalam batas kewajaran. Hal-hal yang tidak normal, hal-hal yang tidak wajar untuk dilakukan, kadangkala itu diidentikan dengan yang namanya kejahatan. Tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. Saya ulang, tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, menggibah misalnya, atau bergosip, apakah itu dianggap sebagai penyimpangan? Itu dianggap sebagai penyimpangan. Bergosip itu tidak baik. Menggibah orang itu tidak baik, hal yang menyimpang. Tetapi apakah bergosip itu adalah kejahatan? Bergosip itu belum dikategorikan sebagai kejahatan. Tetapi baik atau buruk untuk dilakukan menurut ukuran agama? Tentu itu adalah buruk, tetapi belum merupakan kejahatan. Tetapi banyak kejahatan itu berawal dari penilaian sosial bahwa suatu perilaku itu menyimpang dan merugikan. Banyak kejahatan yang dianggap atau berawal dari sebuah penyimpangan. Sebagai contoh tadi, kita menganggap bahwa bergosip, menggibah itu bukan kejahatan. Kapan dia menjadi kejahatan? Kalau nanti setelah menggibah, kumpul-kumpul antara tetangga, lalu kemudian setelah bergibah, dia tulis di media sosial. Dia umumkan ke semua orang. Membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain. Apakah itu sudah menjadi kejahatan? Ya, tentu itu sudah menjadi kejahatan. Bisa kejahatan pencemaran nama baik, bisa kejahatan terkait dengan penghinaan. Nah, bicara tentang norma sosial, ya bicara tentang norma sosial itu menentukan mana yang wajar untuk dilakukan dan mana yang menyimpang untuk dilakukan. Sedangkan hukum pidana itu menentukan mana yang boleh dilakukan, mana yang dilarang untuk dilakukan. Jadi, kriminologi itu membahas kedua-duanya. Baik norma sosial maupun hukum pidana. Kalau kita bicara tentang norma sosial, ya, dalam hal perbuatan itu menyimpang, tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, pasti akan menimbulkan yang namanya sanksi atau hukuman. Apa bentuk sanksinya? Sanksinya adalah sanksi sosial. Tapi kalau seseorang itu melanggar hukum pidana, maka sanksinya adalah apa sanksinya? Ya, pasti adalah sanksi pidana. Baik berupa hukuman mati, hukuman penjara, kerja sosial,
dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih detail, untuk lebih jelas, saya akan mencoba membagi dua kategori yang dimaksud sebagai penyimpangan. Ada yang disebut sebagai mala in se dan ada yang disebut sebagai mala prohibita di dalam ilmu kriminologi. Yang pertama, mala in se. Mala in se di dalam istilah hukum pidana itu dikenal sebagai delik hukum atau reh delicten. Apakah teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan delik hukum atau reh delicten di dalam pembelajaran hukum pidana? Siapa kira-kira? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Virginia. Oke, baik, Pak. Mungkin bisa berdiri ya, Virginia. Oke, baik, Pak. Delik hukum atau reh delicten itu adalah perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan moral masyarakat, terlepas dari apakah perbuatan itu sudah tertulis ke dalam undang-undang atau belum. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat baik diberikan oleh Virginia. Kita berikan apresiasi. Selanjutnya adalah mala prohibita, atau yang biasa dikenal di dalam hukum pidana sebagai delik undang-undang atau wet delicten. Siapa kira-kira yang masih ingat yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan wet delicten atau delik undang-undang? Siapa? Baik, Rahmat. Silakan Rahmat berdiri. Jelaskan apa itu delik undang-undang. Delik undang-undang atau wet delicten adalah perbuatan yang dianggap secara tindak pidana murni, Pak, karena sudah tertulis dalam perundang-undangan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kawan kita Rahmat. Jadi kedua yang memberikan jawaban tadi menjawab dengan sangat baik. Apa itu mala in se atau delik hukum? Adalah perbuatan yang dianggap jahat karena memang bertentangan dengan nilai moral masyarakat. Artinya, itu memang jahat karena memang masyarakat menganggap itu adalah perbuatan yang tercela. Contoh misalnya pencurian. Sekalipun tidak ada aturan hukum yang mengatakan tidak boleh mencuri, pasti masyarakat menganggap mencuri itu adalah perbuatan yang tercela. Yang kedua adalah delik undang-undang atau mala prohibita. Perbuatan itu dianggap jahat karena undang-undanglah yang menentukan bahwa itu adalah pelanggaran. Contoh misalnya, sederhana sekali misalnya, ada orang berkendara sepeda motor, kemudian orang tersebut tidak menggunakan helm. Pertanyaannya kemudian, apakah itu perbuatan yang melanggar undang-undang? Ya. Undang-undang apa yang mengatur? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ secara tegas dikatakan bahwa setiap orang yang berkendara sepeda motor itu wajib menggunakan helm berstandar nasional. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah itu tercelah di mata masyarakat? Kira-kira ada tidak masyarakat yang bereaksi, marah, menghukum orang kalau ada orang tidak menggunakan helm? Tidak ada. Nyatanya itu bukan merupakan perbuatan tercela, tetapi dikategorikan sebagai mala prohibita karena undang-undang menentukan bahwa itu adalah tindak pidana atau kejahatan. Dalam hal ini adalah pelanggaran.
Nah, kejahatan itu relatif. Ya. Relatif itu berarti tidak sama. Ya. Tidak semua masyarakat memandang bahwa perilaku dengan cara yang sama. Relatif karena apa? Bisa relatif karena waktu. Artinya begini, perbuatan yang dulu dianggap sebagai kejahatan, itu bisa saja hari ini dianggap bukan lagi kejahatan. Contoh misalnya, ya, sebagai contoh misalnya, KUHP kita yang lama, yang sudah tidak berlaku lagi sekarang, ya, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 355 itu mengatakan bahwa salah satu kejahatan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Salah satu perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang itu bukan lagi kejahatan. Artinya, dulu bisa dianggap kejahatan, sekarang bukan lagi kejahatan. Yang kedua, relatif terhadap tempat. Sangat bergantung pada konteks budaya, agama, ekonomi, dan sosial. Terutama budaya. Misalnya, di Lampung, salah satu ritual adat itu dilakukan misalnya dengan menginjak kepala kerbau. Nah, masyarakat Toraja sangat menghargai yang namanya kerbau. Sehingga bagi masyarakat Toraja itu merupakan perbuatan yang tidak benar secara budaya. Jadi bisa ada perbedaan. Begitu juga aspek sosial dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kemudian Robert Seidman mengatakan dalam sosiologi hukum, the law of the non-transferability of law. Bahwa sebuah hukum tidak bisa diberlakukan begitu saja pada daerah-daerah lain. Karena ada faktor-faktor yang berbeda, ada aspek yang berbeda. Bisa aspek sosial, bisa aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Termasuk juga terhadap kepentingan. Ya. Dalam proses penentuan kejahatan, itu tergantung kepada kepentingan. Ya. Tergantung juga apakah kita ini adalah negara demokratis atau kita negara otoriter. Nah, itu bisa mempengaruhi bagaimana mendefinisikan terkait dengan kejahatan. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, apakah suatu perilaku itu selalu jahat sebelum negara merumuskannya sebagai tindak pidana? Tidak. Ya, tentu tidak. Tidak selalu jahat. Itulah tadi pentingnya kita tahu yang namanya mala in se dan mala prohibita. Ya. Kalau dia mala prohibita, berarti tidak kemudian otomatis bahwa itu merupakan hal yang jahat, lalu kemudian diatur oleh negara. Selanjutnya, kejahatan secara yuridis ya, bisa kita maknai sebagai apa yang ditentukan oleh hukum sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam kacamata yuridis, kejahatan adalah apa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kejahatan atau tindak pidana. Ini kaitannya dengan yang namanya asas legalitas. Ya. Bahwa tiada suatu perbuatan yang bisa dihukum tanpa adanya aturan yang mendahului. Nah. Kemudian dalam aspek sosiologis, ya, definisi kejahatan dalam kacamata sosiologis. Apa itu kejahatan menurut sosiologis? Kejahatan adalah pola tingkah laku sosial yang dilakukan oleh individu, kemudian kelompok, atau organisasi yang menimbulkan kerugian atau bertentangan dengan perasaan moral masyarakat dan memicu reaksi non-formal.
Saya sederhanakan. Ya. Yang pertama, siapa pelakunya? Ya. Yang pelakunya bisa individu, bisa kelompok, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, maupun sebuah organisasi. Ya. Kalau kita bicara dalam aspek hukum, subjek hukum itu kan ada dua, ya. Yang pertama adalah manusia, ya, naturalis person. Yang kedua adalah ya, badan hukum atau person, atau di dalam hukum pidana lebih akrab dikenal dengan istilah korporasi. Ya. Jadi pelakunya itu termasuk tadi kelompok maupun organisasi. Kemudian kerugian, menimbulkan kerugian materi. Ya. Materi itu ya bisa berupa uang, hilangnya harta benda, ya, hilangnya barang atau rusaknya barang. Kemudian kerugian secara fisik, ya, mungkin karena dianiaya, ya, sehingga dia rugi secara fisik. Secara psikologis, ya, kondisi psikisnya kemudian terganggu. Dia menjadi takut dan sebagainya. Bahkan kerusakan alam semesta. Bisa rusak lingkungan dan segala macam, itu merupakan sebuah kerugian. Atau moral sosial bertentangan dengan rasa kepatutan atau nilai masyarakat. Tidak sesuai dengan nilai masyarakat. Tidak sesuai, masyarakat memandang itu bukan sebuah hal yang wajar untuk dilakukan. Sekalipun mungkin tidak ada kerugiannya. Nah, kemudian menimbulkan reaksi non formal. Jadi tadi kalau hukum menimbulkan reaksi pidana. Kalau sosial, sosiologis itu menimbulkan reaksi non formal. Seperti misalnya pengucilan, atau kalau dalam masyarakat adat orang bisa diusir dari kampung, ya, kalau dia melakukan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, Monica. Saya pernah mendengar istilah dekriminalisasi. Jadi apa sih perbedaan antara kriminalisasi dengan dekriminalisasi? Baik, pertanyaan yang sangat menarik dari Monica. Perbedaan antara kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kalau kita bicara tentang kriminalisasi, ya, kriminalisasi itu adalah sebuah proses, ya, untuk memasukkan ke dalam hukum sebuah perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi kejahatan. Nah, sebaliknya dekriminalisasi adalah sebuah proses untuk mengeluarkan perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan di dalam undang-undang, kemudian dikeluarkan menjadi bukan kejahatan. Ya, jadi kriminalisasi itu merupakan lawan dari dekriminalisasi. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, saya mau titip tugas. Ya. Anda diminta untuk berdiskusi. Ini ada 4 poin. Kemarin kita sudah bagi 5 kelompok. Ya. Silakan setelah ini Anda mendiskusikan 4 pertanyaan ini. Ya. Lalu hasil diskusinya nanti Anda masukkan ke dalam link sebagai LMS-nya kita di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Sampai sini paham dengan tugasnya? Jadi saya betul-betul berharap teman-teman berdiskusi ya secara kelompok, lalu nanti bawa di kelas, kita akan diskusikan di dalam kelas. Dan seperti biasa selalu saya sampaikan case tadi. Kalau ada kasus di luar, kasus yang bisa Anda temukan di media sosial, silakan dikaitkan ya, supaya pembahasannya nanti bisa lebih menarik. Sekian perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semuanya.